Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Hari ini, Senin 28 Oktober 2024, saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami dimampukan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan berbagai aktivitas kami. Oleh karena itu, ajar kami melalui firman-Mu, dan Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti, memahami, serta kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah tugas yang ditentukan Tuhan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Saya baca dalam terjemahan edisi 2 LAI. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, siapa nabi dan pengajar yang dituliskan pada ayat 1? Nabi dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem, serta Saulus. Yang kedua, apa yang dikatakan Roh Kudus kepada mereka pada ayat kedua? Yang dikatakan Roh Kudus adalah, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Yang ketiga, apa yang dilakukan para nabi dan pengajar pada ayat ketiga? Yang dilakukan adalah mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara, Roh Kudus Allah memerintah mereka yang berwenang di dalam gereja untuk memisahkan baginya Barnabas dan Saulus untuk melakukan pekerjaan yang belum mereka ketahui sebelumnya. Roh Kudus secara pribadi memanggil mereka, mendukung mereka dengan kuasanya, mengutus mereka untuk memberitakan, bekerja di dalam mereka, dan memelihara mereka. Panggilan dan pengutusan terhadap orang yang terpilih memiliki makna pemilihan dan komitmen yang unik dan utuh. Roh Kudus tidak memberitahukan sebelumnya jenis pekerjaan apa yang dikehendakinya untuk dilakukan melalui Barnabas dan Saulus. Kepada para pemimpin di dalam gereja itu, Roh Kudus menunjukkan bahwa Tritunggal yang Kudus menghendaki adanya suatu pelayanan yang baru, pelayanan yang belum pernah terbayangkan oleh siapapun. Kita mengakui dengan ketundukan, "Oh Allah yang kudus, jalan-Mu itu suci, dan orang-orang kudus-Mu berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kesukaran kepada kesukaran, dari buah kehidupan kepada buah kehidupan. Engkau adalah awal dan akhir di dalam kehidupan mereka. Pelayanan mereka adalah karya-Mu saja. Tidak ada satupun hamba-Mu yang memiliki kehebatan atau kemuliaan dari dirinya sendiri." Roh Kudus tidak secara tiba-tiba memilih untuk menghubungkan dua orang dalam pelayanan umum. Tidak, Ia memperkenankan mereka
memperkenalkan kepada semua yang lain dalam waktu yang cukup sebelum ia menghususkan mereka untuk pelayanan. Kepercayaan mereka satu kepada yang lain sudah sangat dikuatkan melalui pengalaman-pengalaman bersama. Roh Kudus tidak mengutus Barnabas secara terpisah atau Saulus sendirian saja, tetapi menghubungkan keduanya secara bersama. Kristus sebelumnya sudah mengutus murid-muridnya berpasang-pasangan, dua-dua orang, sehingga mereka bisa saling menguatkan dan yang satu bisa mendoakan jika yang lain sedang berbicara. Tanggung jawab ini tidak diterima dalam semangat individualistik yang bersifat menguasai sebagai pemimpin, di mana yang satu lebih tinggi dari yang lain. Keduanya memikul tanggung jawab bersama dan masing-masing menganggap yang lain lebih utama dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ketika anggota gereja di Antiokhia mendengar bahwa Roh Kudus tiba-tiba meminta mereka menghususkan kedua pemimpin itu untuk pelayanan, yaitu yang tertua dan yang termuda, mereka tidak menunjukkan kesedihan karena kehilangan keduanya. Namun mereka justru bertemu, berdoa, dan berpuasa bersama. Mereka semua merasa bahwa Tuhan sedang memulai sebuah karya yang agung, rahasia, dan unik. Keduanya yang adalah orang-orang terpilih dan ditugaskan kemudian dengan rendah hati bersujud ketika anggota-anggota gereja yang ada menumpangkan tangan ke atas mereka. Nampaknya bahkan mereka yang seperti orang yang kekurangan hikmat, kuasa, dan pemahaman tentang kepenuhan dan berdirinya serta berdiamnya Roh Kudus dalam segala karunia-Nya. Tuhan meneguhkan kerendahan hati itu dengan memberkati dan menuntun pelayanan dari orang-orang yang dipanggilnya masuk ke dalam pelayanan seumur hidup untuk memberitakan Injil. Sejak saat itu, mereka berdua sudah menjadi misi yang meninggalkan rumah dan kerabat mereka untuk melebarkan kerajaan Allah. Mereka sudah mengikuti pimpinan dari Roh Kristus, meski mereka hidup dengan sederhana, tetapi mereka didukung dengan kuasa rohani dari tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Selaku pelajar, mahasiswa, karyawan, usahawan, orang pemerintah, dan rohaniawan, apa pesan Tuhan melalui perenungan hari ini untuk kita? Satu yang pasti, bahwa Roh Kudus selalu menolong kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Lakukan terus pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di hari ini agar siap dan jangan ragu untuk menjalankan tugas yang ditentukan Allah menjadi saksi dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk perenungan ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Berjalanlah bersama dengan kami, menuntun langkah kehidupan kami di hari ini, serta Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan hari ini. Dimuliakanlah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.